Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatmainnul qulub wa bi rahmatihi tughfaruz dzunub. Tsumma salatu wassalam ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wal syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Malam ini izin Allah kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu mengisi amanah kehidupan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan malam ini, baik zikirnya, bacaan ayat Qur'annya, sholawatnya, mengantarkan Allah berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa dan hajat kita, serta Allah bekali kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang sungguh kami muliakan Sahabul Bait Bapak Haji Nur Hasan sekeluarga, Ketua Majelis Taklim Al-Inayah Ibu Haji Yuli, orang tua kita Bapak Haji Ismail, Bapak Haji Zaini, Bapak Agus, hadirin wal hadirat yang semuanya semoga mendapatkan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya janji dengan Bu Haji jam 8.15, jam 7.45. Kemarin dengan Bu Haji ini saya bilang, Bu Haji saya nggak bisa datang kayaknya. Tadi saya harus ke Masjid Al-Ikhlas Pasar Koja. Saya jemput ke bandara, jemput yang pulang umroh. Kalau pesawatnya jam 2 sudah datang, tapi delay 2 jam, jam 4. Akhirnya tadi sampai rumah jam 7 kurang 5. Baru sembahyang maghrib jam 7 kurang 5. Isanya jam berapa sekarang Pak Haji? Jam 7 lewat berapa? Begitu assalamualaikum, azan isya. Pas saya bilang saya tuh. Ya. Baru azan isya. Artinya saya nggak ke Masjid Al-Ikhlas karena pesawatnya delay, akhirnya langsung ke sini. Loh. Jadi mohon maaf agak sedikit terlambat 1 menit ya. Terlambat 1 menit tuh aja. Terlambat 1 menit. Mohon maaf ada keterlambatan. Saya hanya nyambung saja yang tadi disampaikan oleh Bang Haji Zaini. Begitu pentingnya kita punya komunitas orang-orang baik ya, agar saling mengingatkan dalam kebaikan. Nabi bilang, al-jalisus shalihu khairun minal wahdah, wal wahdatu khairun minal jalisis su'i, katanya. Perkumpulan yang baik lebih baik daripada menyendiri. Artinya kalau ibu di lingkungan banyak kegiatan-kegiatan yang positif, yang sifatnya ibadah, yang sifatnya kebaikan, ayo gabung, jangan di rumah aja. Sebab keluar rumah untuk ambil bagian dari kegiatan kebaikan lebih baik daripada kita di rumah aja. Pertimbangan yang kedua, kalau di luar rumah banyak maksiat yang kita temui, atau kumpul dengan kerabat, dengan sahabat, akan mendatangkan maksiat dan dosa, lebih baik jangan keluar rumah, di rumah aja. Apa maknanya? Kalau sudah melangkahkan kaki dari rumah ingin keluar, prinsipnya 2.
kalau pulang tidak bawa duit harus bawa pahala. Ibu tadi keluar rumah, ntar nanti kembali kita kira-kira bawa apa? Bawa berkat, bawa Ustaz, bawa berkat. Kalau ibu pulang tidak bawa uang, tidak bawa rizki, paling tidak bawa pahala. Ditambah lagi bawa ilmu. Ditambah lagi tadi Bang Haji bilang, andaikan kita sadar keberangkatan kita dari rumah ke tempat ini, Allah utus pasukan pengawal dari malaikat yang mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kepala kita. Kita tidak sadar dari itu. Begitu ibu keluar rumah pada maghrib, itu malaikat di atas kepala kita. Dia mengawal perjalanan kita. Kenapa dikawal? Sebab malaikat berkepentingan untuk memohonkan ampun kepada Allah. Setiap langkah yang kita ayunkan menjadi langkah pengampunan. Tuh. Ibu belum sampai ke majelis, baru melangkah. Kata malaikat, ya Allah, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan. Maka alangkah indahnya nanti ibu pulang dari sini ke rumah, cari jalan yang rada jauhan dikit. Terserah mau ke Bulak Serai, silakan. Agar pengampunan semakin banyak. Nah, itu baru langkahnya. Baik. Perkumpulan macam ini, perkumpulan yang baik, itu tidak hanya bermanfaat di akhirat. Di dunia sangat bermanfaat buat kita. Ini yang namanya perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Satu di antara sahabat kita yang terbaring sakit, beliau tidak datang, kita doakan. Dengan sebab memiliki teman yang baik, dia mendapatkan doa kesembuhan. Yang hebat bukan yang didoakan, yang mendoakan. Yang mendoakan. Nabi bilang, salah satu di antara doa yang mustajabah adalah doa bizohril ghaib. Doa yang kita doakan, dia tidak tahu kalau dia kita doakan. Kita punya sahabat yang biasa datang ke pengajian. Satu waktu kita tanya, Ibu Haji Pulana kemana ya? Kurang sehat beliau. Di tengah keheningan malam ibu sebut namanya, ya Allah, saya punya sahabat Bu Haji Pulan, beliau sakit, berikan beliau kesembuhan. Itu doa kita. Allah utus malaikat untuk menyampaikan dua kalimat kepada kita. Kalimat pertama, setelah dia mendengar doa dari kita, kata malaikat, amin, kabulkan permohonannya ya Allah. Yang kedua, walaka bimithli dzalik, untukmu kebaikan yang sama. Di saat ibu mendoakan sahabat ibu yang sejalan dalam kebaikan supaya beliau sehat, kata malaikat, kesehatan juga untukmu wahai hamba Allah yang solihah. Sahabat kita yang baik sedang diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu doakan beliau, ya Allah, sahabat saya kabarnya sedang mendapatkan kesulitan. Semoga kau berikan beliau kemudahan, kau berikan beliau jalan keluar. Kata malaikat, walaka bimisli dzalik, semoga Allah mengabulkan doamu dan untukmu kebaikan yang sama seperti yang kau doakan, kau juga diberikan kemudahan. Tuh. Maaf kalau kita mau sedikit tawadu, kira-kira kemungkinan dikabulkan lebih cepat doa kita atau doa malaikat? Kira-kira lebih cepat mana terkabulkannya, doa dari kita atau doa dari malaikat? Malaikat. Kita maaf, lisan yang kita gunakan buat berdoa adalah lisan yang sama, lisan untuk berdusta, lisan untuk menyakiti, lisan untuk membicarakan orang lain. Itu lisan kita. Yang kita pakai buat ya Rabbi sholli ala Muhammad, sama lisan yang kita gunakan buat menyakiti sahabat kita. Lisan yang sama juga yang kita jadikan sebagai ucapan yang penuh dengan kesia-siaan. Tapi malaikat sosok makhluk yang tidak memiliki dosa, karena dia tidak memiliki nafsu. Kalau tidak ada dosanya, sangat mungkin kecepatan doanya menembus lapisan-lapisan aras.
Doa kita belum sampai, doa dia sudah sampai. Maka dengan kita mendoakan sahabat kita, kita mendapatkan doa dari malaikat. Tuh. Ada sahabat kita yang istrinya meninggal, kita doakan, ya Allah berikan dia kesabaran. Kata Pak Haji begitu, ya Allah berikan dia kesabaran, berikan dia pengganti yang lebih baik. Itu malaikat bilang, amin, walaka bimithli dzalik. Ya Allah kabulkan permohonannya dan juga berikan dia ganti juga ya Allah, kata malaikat. Artinya apa? Bahwa kita membuka peluang mendapatkan doa dari malaikat dengan mendoakan sahabat kita. Ibu diundang walimatus safar, sahabatnya umroh haji, ibu doakan beliau. Kalau mendoakan beliau itu artinya malaikat mendoakan kita. Ini orang cerdas namanya. Ada orang cerdas, ada orang pintar. Orang pintar itu 5 tambah 5 berapa? 10. Itu orang pintar. Tapi orang cerdas, orang yang malas mikir, 50, dia tahu jawabannya 50 dikurang 25 berapa. Dia malas mikir. Dia tanya temannya, Pak Haji maaf ya, 50 dikurang 25 berapa? 25. Oh makasih Pak Haji. Dia malas mikir, itu orang cerdik namanya. Nah dalam doa itu perlu kecerdikan, perlu kecerdasan. Agar apa? Kita yang mendoakan sahabat kita yang sejalan dalam kebaikan mendapatkan doa dari malaikat. Dengan catatan jangan bilang-bilang. Sahabat ibu sakit, ibu doakan, 3 hari kemudian sehat. Ibu bilang, Bu Haji, kemarin sakit ya? Ya, sekarang sudah sehat, alhamdulillah. Bu Haji tahu nggak siapa yang mendoakan Bu Haji? Enggak, saya Bu Haji. Itu yang bahaya. Itu saya Bu Haji. Kalau bukan saya, Bu Haji meninggal kali itu. Itu kalau sudah ibu buka rahasia itu, maka ibu tidak mendapatkan doa dari malaikat. Jangan dibuka, biarkan aja. Biarkan. Kalau kita buka itu jadi kita nggak dapat doa. Sebab status doanya bukan bizaril goib, bukan dalam apa namanya, dalam keadaan yang gaib yang dia tidak tahu, dia jadi tahu. Nah, itu dalam segi doa. Salah seorang sahabat kita yang sejalan dalam kebaikan meninggal dunia. Biasa ngaji bareng-bareng, meninggal dunia. Di alam barzahnya Allah membalas kebaikannya, kebaikan baca Quran, kebaikan duduk di majlis ta'lim, kebaikan ibadah yang bersama-sama dengan kita. Allah memberikan balasan pahala berupa kenikmatan di alam barzahnya. Sayyidina Ali mengatakan, di saat orang itu mendapatkan balasan kebaikan yang dia perbuat bersama dengan temannya, apa dia bilang? Ya Allah, saya ngaji nggak sendiri ya Allah. Saya duduk di Al-Inayah tidak sendiri. Jikalau saya merasakan kenikmatan atas kebaikan hadir di Al-Inayah, ini sesuatu yang sangat membahagiakan saya. Tolong ya Allah, sahabat saya yang juga hadir di Al-Inayah, berikan kenikmatan yang sama seperti yang saya rasakan saat ini sebagai balasan dari kebaikan yang saya perbuat dahulu. Tuh kata teman kita. Jadi kita terbawa terus sebab punya teman-teman yang solihah, teman-teman yang sejalan dalam kebaikan. Komunitas. Terakhir, kita akan kembali bertemu dengan sahabat kita di dalam surga. Ketemu lagi. Kematian cuma masalah berangkat duluan menyusul kemudian. Ibu sama-sama sholat maghrib, sama-sama baca yasin, sama-sama baca sholawat, sama-sama berbuat kebaikan. Meninggal dunia duluan. Beliau berangkat duluan. Berangkat untuk mendapatkan kenikmatan. Ini saya ulangi. Jadi yang meninggal duluan, orang yang sholihah, beliau berangkat dahulu. Jalan duluan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan. Kita masih mengejar kenikmatan. Siapa yang pantas dikasihani? Kita atau beliau? Beliau meninggal untuk menerima kenikmatan yang Allah janjikan. Ini Bu, balasan sholat, balasan baca Quran, balasan ngaji, balasan berbuat kebaikan. Kita masih berbuat. Beliau sudah menerima.
Ibu mau buru-buru menerima nggak? Enggak. Oh, saya pikir udah nggak. Ya Allah, saya udah lapar, pengen mendapatkan balasan. Ternyata enggak ya, Ustaz. Kalau Ustaz mau, Ustaz duluan aja katanya. Itu untuk menerima kebaikan, menerima balasan, menerima kenikmatan. Ya, kita masih berbuat, beliau sudah mendapatkan kenikmatan. Karena itulah Imam Ibrahim Az-Zayyat mengatakan, kalau ada orang yang meninggal dunia di orang baik, jangan dikasihani berlebihan. Saya ulangi, ada sahabat kita meninggal dunia nih, biasa datang di Al-Inayah, biasa datang di, jangan sedih, nggak usah sedih. Ya sekedar aja sedihnya, manusiawi. Kata Imam Ibrahim Az-Zayyat, lau tarhamuna anfusakum lakana aula. Ibu jangan kasihani beliau sudah nikmat. Kasihani diri kita. Kok diri kita yang dikasihani? Almarhumah, beliau telah selamat dari 3 hal yang belum kita rasakan. Pertama, beliau sudah tahu bagaimana wujud malaikat maut. Karena sudah jumpa dia. Kita belum jumpa. Yang kedua, almarhumah sudah bisa merasakan bagaimana sakaratul maut. Beliau sudah merasakan, kita belum. Yang ketiga, almarhumah sudah selamat dari wafat yang su'ul khotimah, sebab beliau wafat dalam keadaan iman dan Islam. Kita belum tahu nasib kita di hari kemudian. Itu sebabnya jangan mengasihani orang yang wafat dalam kebaikan. Kita bilang Allahu Akbar, saya nggak sangka ya meninggalnya waktu pengajian di Al-Inayah. Pak Ustadz kok bicaranya yang bikin kita seneng sih gitu ya. Saya nggak sangka lagi baca Al-Quran meninggal. Habis sholat duha meninggal. Habis tahajud meninggal. Itu meninggal yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ya, jadi keberkahan yang dirasakan nanti di akhirat kita akan bertemu lagi, asalkan sejalan dalam kebaikan. Itu artinya bahwa orang yang ingin masuk surga, dia harus berusaha menjadikan kuburnya taman surga. Taman di kubur akan jadi taman surga kalau di dunia sering-sering kumpul di taman surga. Saya ulangi, pengen surga, maka impian surga itu tandanya mendapat surga kalau di barzahnya jadi taman surga. Maka doa tahlil kita kan, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surga. Kalau kuburnya jadi taman surga, maka akan terus ke surga, sebab sudah nyampe taman dia. Bagaimana agar barzah menjadi taman surga? Maka sering-seringlah duduk di taman surga. Bukan di taman bunga, taman surga. Di taman bunga. Ini udah ada 3 dong. Cibubur. Karena itulah tidak berlebihan kalau kita bilang ibu-ibu ini wajah-wajah surga. Sebab tempatnya. Jadi kalau ada ustadz-ustazah bukan merayu, beliau melihat ini taman surga. Maka orang yang duduk di taman surga, dia wajah-wajah surga, pemilik wajah-wajah surga. Maka saya bisa pastikan ibu bapak yang datang di taman surga, beliau bapak ibu adalah wajah-wajah surga. Kapan? Di sini. Nanti begitu keluar ada yang jadi monyet lagi, ada yang jadi lagi. Ini taman surga semua, maka seluruhnya wajah surga. Ada yang jadi malampir, jadi apa nih kan? Walhasil bahwa kalau ingin taman surga di barzah, maka sering-sering mampir ke taman surga. Nah, kalau sudah punya komunitas Al-Inayah, komunitas yang baik, jaga. Ada keberkahan yang namanya keberkahan maknawi. Ada 2 keberkahan. Pertama ada keberkahan yang hissiyah. Hissiyah itu kelihatan. Ada barangnya, ada bentuknya, kelihatan oleh panca indera kita. Mana contohnya? Imam Malik bin Anas, beliau ingin mendapatkan keberkahan dari tanah kota Madinah, debu kota Madinah. Kelihatan tanahnya, ada barangnya, ada fisiknya, yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, tanah.
Bagaimana caranya? Beliau tidak pernah masuk kota Madinah melainkan melepas alas kakinya, tidak pakai sendal. Begitu ditanya, Tuan Imam, kenapa nggak pakai alas kaki? Kata beliau, saya ingin mendapatkan keberkahan dari tanah Madinah, tanah yang di dalamnya tersimpan jasad manusia mulia. Tuh. Yang istimewa lagi, saya yakin kita nggak sanggup. Beliau tidak pernah buang air di tanah Madinah. Pipis pasti keluar dari Madinah. Buang air besar keluar dari Madinah. Muridnya tanya, Tuan Guru, kenapa nggak pernah pipis di tanah Madinah? Kalian tahu, di tanah Madinah ini tersimpan jasad manusia mulia. Saya merasa kurang adab kalau saya pipis di tanah yang penuh dengan kemuliaan. Saya merasa kurang adab kalau saya buang air besar di tanah yang penuh dengan kemuliaan. Itu tingkatan aulia yang tahu kemuliaan. Sampai begitu caranya. Terus gimana Pak Ustadz? Beliau buang airnya? Buang airnya di luar Madinah. Kan sehari bisa 2-3 kali, tidak? Beliau siasati. Beliau makan sehari sekali, minum 1 gelas, cukup. Sehingga buang airnya 1 kali. Kalau 1 kali bisa disiasati. Saya biasa buang air, katakan jam 6 pagi. Beliau keluar dari Madinah jam setengah 5. Setelah buang hajat, masuk lagi kota Madinah. Tuh. Sampai begitu, beliau tahu kemuliaannya. Buat kita, barangkali karena kita ya manusia biasalah yang tidak sampai seperti itu, ingin mendapat keberkahan. Saya paling cuma bisa mengingatkan, kalau ibu lagi di perjalanan, berkendaraan dengan keluarga, kalau kebelet pipis, jangan cari masjid, carilah SPBU. Cari pom bensin. Kata ibunya, Pak, mama kebelet pipis, Pak. Cari masjid. Kata suaminya, jangan di masjid, Bu, di pom bensin aja. Jangan Pak, pom bensin mah bayar 2.000. Kalau di masjid gratis. Kita tidak sadar, masjid tanah suci, Baitullah, rumahnya Allah. Kita membuang hajat. Karena itu kalau kebetulan kita terdesak ingin pipis mampir di masjid, harus bayar kifarat. Apa bayar kifaratnya? Setelah buang air, kita berwudu. Setelah berwudu, masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Itu kifaratnya. Ustadz mau bertanya masalah meninggal. Ada seseorang meninggal habis asar, terus dimakamkan besok. Malam itu udah dihitung 1 hari. Apakah udah dihitung 1 hari? Dan malam itu udah ada pertanyaan malaikat apa belum? Karena ada yang meninggal dilarung atau dibakar. Apakah malam itu udah dihitung 1 hari, terus pas hari berikutnya itu kan lagi dimakam paginya, apakah itu udah dihitung kedua harinya? Terima kasih. Ya. Di masyarakat kita di Cimanggis khususnya, biasanya kalau wafatnya ba'da asar itu diurusnya besok, biasanya bahasa kampungnya diinapkan, itu namanya nginep di rumah sendiri. Ibu kalau nginep di mana? Kan pasti di rumah orang kan, di villa, di rumah orang lain. Ini nginep di rumah sendiri. Kata anaknya, diinapkan dulu. Inapkan di mana dulu? Rumah beliau kok diinapkan? Itu artinya bahwa sejak wafat ini rumah bukan lagi milik beliau, tapi milik ahli warisnya. Dan meninggal pada asar, dimakamkan besok pagi. Apakah terhitung 1 malam? Ini biasanya tergantung keluarganya ya. Kan kaitannya dengan tahlil. Biasanya dihitung, kan meninggalnya kan malam Senin, terus ini malam ketiga. Kata yang satu, kan dimakamkannya hari Senin, ini malam kedua berarti. Ya terserah, itu sih
tergantung keluarganya saja. Kan tahlilan mah perkara yang sunnah. 7 langkah terakhir yang mengantarkan kembali pulang turun munkar nakir untuk bertanya kepada kita. Jadi yang jelas, yang umum ya, sudah dimakamkan. Kalau belum dimakamkan, belum datang malaikat munkar nakir. Nah, bagaimana hukum fikihnya? Hukum fikihnya sesegera mungkin. Ya, tinggal dikondisikan saja. Begitu wafatnya jam 4 sore, mau dimakamkan kapan? Pada Isya. Ya tinggal koordinasi dengan yang gali makamnya. Kalau yang gali ada, nah silakan digali secepat mungkin pada Isya dimakamkan. Jadi bagusnya sih secepat mungkin, bagusnya. Tapi kalau ada keperluan lain yang kaitan dengan anaknya masih di luar kota, inilah itulah, ya tidak apa-apa, tinggal kesepakatan keluarga saja, gitu ya. Jadi kalau ingin ikut dengan yang terbaik, maka segera dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, tapi di luar tema Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, kan di lingkungan saya ada perkumpulan kegiatan koperasi. Terus di situ ada simpan pinjam uang Pak Ustadz. Kalau yang anggota pinjam uang, ada jasanya. Terus jasanya itu dibagikan kepada anggota setiap tahun sekali. Juga dibagikan untuk hadiah lebaran, untuk piknik, untuk segala kebutuhan anggota. Terus yang saya mau tanyakan, jasa yang dibagikan ke anggota setahun sekali itu termasuk riba apa enggak? Terus kalau emang itu riba, boleh enggak kita keluarkan, kita sedekahkan jasanya itu, jadi kita nggak ambil. Kayaknya cuma itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau kelebihannya itu memang sudah kita ketahui dari awal untuk anggotanya. Artinya kan uang anggota untuk anggota, gitu kan? Uang anggota untuk anggota. Kelebihan dari kita itu emang uang kita itu akan buat kita juga. Itu tidak termasuk riba. Ya, kita sudah tahu, Bu, pinjam berapa? 100.000. Nanti mengembalikannya 110.000. Yang 10.000 itu untuk keperluan kita bersama. Ya, pengertian bersama, nanti di hari raya kita berikan sembako buat kita juga. Itu kan bukannya kita pinjam mengembalikannya lebih, ditabung 10.000 nanti buat beli sembako. Kalau pemahamannya seperti itu, maka benar, tidak salah. Tetapi kalau pemahamannya hanya tekstual bahwa pinjam 100 kok mengembalikannya 110. Kalau pengen lebih jelas lagi akadnya, berapa pinjamnya 100.000? Ini 10.000-nya untuk tabungan sembako gitu. Jadi pisah. Ya dipisah. Padahal kan pinjamnya 100, mengembalikan tetap 100, tapi 10.000-nya untuk ditabung nanti lebaran beli sembako. Boleh, itu hanya masalah cara saja. Masalah cara saja, teknis saja. Tapi secara umum bahwa kalau ada simpan pinjam yang lebih dari yang kita pinjam, itu kelebihannya riba. Kalau itu pribadi. Tapi kalau untuk koperasi, karena disepakati keperluan kelebihannya buat anggota, maka tidak apa-apa kita berikan. Karena sudah dimaklumi oleh anggota. Banyak di masyarakat itu nabung 100 potongannya 5%, 10%. Di pengajian itu Ibu. Nabung berapa dapatnya setahun? 10 juta, potongannya 5% atau 10, lumayan itu kan, lumayan. Boleh, yang penting kan kesepakatan di awal. Menitip sama saya, nanti tabungannya dipotong 5%, gitu. Itu kan bukan yang lebih, kurang malah. Ibu mau kurang, ya karena memang ada jasa penitipannya. Itu namanya bukan riba, sudah disepakati dari awal. Tapi kalau ibu mau ikhtiar, hati-hati, saya nggak mau kelebihannya, sudah kelebihannya jangan ibu makan, kasih orang. Kembali
kembalikan kepada yatim, kembalikan kepada lembaga-lembaga sosial yang mengelola, termasuk bunga bank. Bunga bank kan jelas riba, tapi kalau ibu dapat jatah dari bank sebagai bunganya, udah ibu kembalikan aja ke tempat-tempat yang sosial. Pak Umar mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Cuman nanya masalah warisan nih, Pak Ustaz. Warisan. Ini ada ibu-ibu udah meninggal, punya anak. Anaknya punya anak. Artinya cucunya nih. Nah, ini ibu ini apa? Ibunya si apa? Cucu itu udah meninggal juga gitu. Itu cucu itu dapat warisan nggak sih, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang dapat warisan itu anaknya, cucunya nggak dapat. Ya, cucunya nggak dapat. Tapi kita itu masih dihitung hukum adat kita. Kan sudah meninggal, anaknya nggak dapat. Udah anaknya mewakilkan ibunya katanya. Itu hukum adat. Ya, hukum Islamnya nggak dapat. Karena sudah meninggal. Masa orang sudah meninggal masih dapat warisan? Sudah meninggal. Ada nggak orang meninggal dapat warisan? Ya nggak ada lah, sudah meninggal. Karena sudah meninggal, buat apa dia hartanya? Akhirnya hukum adat kita, ya udah anaknya aja. Jadi cucunya yang mewakilkan, seakan-akan dia berposisi sebagai anaknya, dia yang menerima, begitu. Itu hukum kebaikan keluarga saja, biar nggak iri hati katanya begitu. Padahal dia nggak dapat, sudah meninggal, begitu. Cukup, sudah jam 11 kurang 2 jam setengah. Ini orang-orang di depan ini kan yang bangunnya jam 2, jam 3. Jadi jangan kita malam-malam. Jadi si alasan aja saya terlalu capek. Wajib aja kan bangun jam 3, Bu Haji ini jam 3. Jadi kalau kita kemalaman ntar jadinya kesiangan beliau. Ya. Ada lagi nggak? Kalau ada silakan. Cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji bersama ada manfaatnya. Yang pada kesimpulannya, istiqomahlah berteman dengan orang-orang baik, sebab banyak manfaat dan keberkahan yang akan kita terima di dunia maupun di akhirat. Kalau sudah punya perkumpulan macam ini, alangkah bagusnya kita pertahankan. Jangan sampai kita keluar gerbong, ya, jangan sampai kita keluar dari gerbong. Sudah satu gerbong, barangkali guru-guru kita yang di depan, nah kita di belakang nggak apa-apa. Yang penting jangan keluar dari gerbong. Kalau keluar dari gerbong, kita nggak tahu nanti tujuannya kemana. Tapi kalau dalam satu gerbong, jelas tujuannya, sampainya sama, tujuannya sama. Gerbong Al-Inayah yang akan mengantarkan kita untuk menjemput ridhonya Allah, menjemput pahala dari Allah. Sebab Al-Inayah ini majelis yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan kemaafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallallahu ala tabaraka wa ta'ala sadatina sabi rasulil ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika وسع عبادتك اللهم إنا لك العفو والعفو والغنى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم اهدنا بهداك واتنا من شر برضاك ولا تهلنا ولا سواك ولا تأمن من خلق أمر وسق وحسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
Allah Ta'ala wal khair wa wal barakah wa bariki wa baku wa salam wa sihah wa badal bika murahimin. Allahfir lana zunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana sighara wa li jamil muslim wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyatina wa la tadarruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antal alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bu ya. Mudah-mudahan doa kita pada malam hari ini ya, segala hajat kita, segala niat kita insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini telah selesai Bu ya. Mudah-mudahan apa yang guru kita telah sampaikan tadi mudah-mudahan dapat kita terapkan Bu ya, dan bermanfaat untuk kepentingan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu nggak usah pulang, hidup sini. Habis. Dari